Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Isnur dengan 3 digit PIN terakhir 158. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teorema 7.2, yaitu jika setiap 3 titik tak segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dari 2 titik yang tidak terletak dalam bidang itu, maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari 2 titik ini. Nah, diketahui adalah titik A, B, C merupakan elemen dari bidang E. Lalu ada PQ merupakan bukan dari bidang E, bukan bagian dari bidang E. Lalu AP sama dengan AQ, BP sama dengan BQ, dan CP sama dengan CQ. Nah, akan dibuktikan bahwa sebarang X elemen bidang E, maka XP sama dengan XQ. Maka yang pertama, kita pembuktiannya yaitu kan diketahui ABC merupakan bidang E. Ini bidang E, ada titik A, B, C. Lalu PQ merupakan bukan bidang E, PQ bukan termasuk dalam bidang E kan. Lalu AQ sama dengan AP sama dengan AQ. AP ini jaraknya sama dengan AQ. BP ini jaraknya sama dengan BQ. Lalu CP ini jaraknya sama dengan CQ. Nah, yang pertama, pembuktian yang pertama yaitu jika X terletak pada CB atau AB, jika X terletak pada CB di sini atau di sini, maka ini akan membuat X jaraknya sama terhadap P dan Q. Ini merupakan dijamin oleh teorema 7.1 yang berbunyi yaitu jika ada dua titik segaris yang berjarak sama dengan titik ini, maksudnya gitu. Nah, itu akan berjarak sama pula dengan titik yang ada di garis itu, gitu. Intinya begitu. Kayak X kan tadi di sini ya, kan A sama B kan jaraknya sama terhadap P dan Q. Maka jika X di sini, otomatis dia juga berjarak sama dengan P dan Q. Nah, maka dari itu, jika tidak, maksudnya jika X tidak berada pada CB dan AB, maka X ini terletak pada salah satu sisi CB. Contohnya di sini. X taruh sini. Kita tulis saja yang pertama tadi, jika X terletak pada B atau CB, maka jarak samanya dari P dan Q dijamin oleh teorema 7.1. Jika tidak, X terletak pada salah satu sisi CB. Nah, kita taruh di sini X kita taruh di sini. Ya. Lalu untuk yang kedua, kita akan memilih Y pada AB. Y pada AB, anggap saja di sini. Y pada AB. Pilih Y pada AB. Nah, ketika kita memilih Y pada AB, menurut postulat pembagian bidang menyatakan itu bahwa XY ini memotong CB dan memotong pada suatu titik. Nah, kita anggap saja titiknya kan ini ya, kan ini memotong ya, seret, gini kan, memotong kan. Nah, titiknya di sini berarti kan, anggap saja titik itu Z, gitu ya. Kita tulis dulu biar mudah dipahami. Postulat pembagian bidang menyatakan
bahwa YX ini memotong CB. YX memotong CB. Ya, YX ini memotong CB pada suatu titik. Pada suatu titik Z. Lalu yang ketiga, karena Z ini ada pada CB, jadi titik Z ini akan berjarak sama dari P dan Q, ya kan? Menurut teorema 7.1 tadi kan? Ya. Jadi gini, karena Z pada CB, titik Z berjarak sama P dan Q, ya. Nah, Y ada pada AB ini juga berjarak sama dari P dan Q. Y pada AB juga berjarak sama. P dan Q. Ini tadi dibantu, maksudnya dijamin oleh teorema 7.1. Ya. Maka karena X ini termasuk pada YZ, ya kan? Karena X ini, lihat nih, segaris kan? Seret gini kan? Nah, karena X ini nih, karena X termasuk pada YZ, YZ ini, maka teorema 7.2 terbukti. Karena X termasuk pada YZ, maka teorema 7.2 terbukti. Ya kan? Kalau ini segaris, ya kan, ini segaris kayak gini, ada X ini termasuk dalam ini, dalam YZ, ya kan, seret gini. Maka jarak antara kan Y sama Z tadi jaraknya sama terhadap P dan Q, maka otomatis karena ini karena X termasuk pada YZ, maka otomatis X juga berjarak sama terhadap P dan Q. XP sama dengan ya kan, terbukti. Sudah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk pembuktian teorema 7.3, yaitu jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis tersebut. Nah, diketahui L tegak lurus dengan L1 dan L tegak lurus dengan L2, maka akan dibuktikan bahwa L tegak lurus dengan bidang E. Nah, rencana pada kali ini kita akan menunjukkan bahwa L ini akan tegak lurus dengan sebarang garis L3 dalam bidang E yang memuat titik A. Yang pertama ini, L1 dan L2 ini kan berpotongan. Nah, dia berpotongan di satu titik kan, menurut teorema dua garis yang berpotongan pada satu titik, ya kan? Maka berpotongan di sini, anggap saja titiknya adalah A. Lalu L1 dan L2 ini kan berpotongan, maka L1 dan L2 ini berada dalam bidang E. Ya, berada dalam bidang E. Menurut teorema, jika dua garis berpotongan, maka garis tersebut berada pada bidang E, gitu ya. Lalu ini belum.
misalkan misal P elemen L, B1 elemen L1, B2 elemen L2 dengan tidak memuat A berdasarkan teorema penempatan titik. P ada pada L, B ada pada L1, B2 pada L2 yang tidak memuat A. Di mana itu? Sini. P memuat pada L, B1 dan B2 pada L2 tidak memuat A, ya. Lalu yang kedua, misal Q ada pada sinar lawan, Q pada sinar lawan AP, sehingga AP sama dengan AK. Q ada sinar lawan AP di sini, sinar lawannya berarti di sini, ya kan? Di sini Q, sehingga AP sama dengan AK. Kita buat kira-kira AP akan sama dengan kira-kira di sini Q. Ini juga berdasarkan apa? Yang kedua ini berdasarkan teorema penempatan titik. Lalu yang ketiga, nah, karena AP sama dengan AK, sehingga A adalah titik tengah. A, titik tengahnya siapa? Titik tengahnya PQ, ya. Berdasarkan definisi titik tengah. Lalu yang keempat selanjutnya, nah, dalam bidang yang ditentukan L1 kan ini ya, kan tadi L tegak lurus dengan L1. L kan anggap gini ya, kan gini kan gambarnya. Dalam bidang E gini kan, dalam bidang E, L ini L itu kan tegak lurus dengan L1, ya, tegak lurus dengan L1. Ini tadi P, ini tadi Q, tegak lurus. PA sama dengan PA, ya, PA sama dengan AK, ya kan? PA sama dengan AK. Lalu dia tegak lurus, maka apa yang terjadi? Maka L1 ini adalah garis sumbu L, ya. Maka L1 garis sumbu L. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi garis sumbu, ya. Lalu yang kelima apa lagi? Kan dia ini kan udah garis sumbu, ya. Di sini tadi ada apa? Ada B1. Berdasarkan teorema garis sumbu, maka ini kan samakan jaraknya. B1P dengan B1P jaraknya sama berdasarkan teorema garis sumbu. B1P sama dengan B1P berdasarkan teorema garis sumbu, ya kan? Lalu yang kedua, ini L tegak lurus dengan L2, ya. Kita hapus ya.
tadi L tegak lurus dengan P. Tegak lurus dengan L2. Ya, L tegak lurus dengan L2. Tadi di sini apa tadi? Ini P, ini Q. P ini A. PA sama dengan PQ. Ini tegak lurus, maka apa yang terjadi? Maka L2 ini garis jumbunya L. L2 garis jumbu L. Berdasarkan apa? Berdasarkan E6. Definisi garis jumbu. Ya. Lalu apa yang terjadi jika ini garis jumbu? Maka di sini kan ada B2. Maka B2 jaraknya dengan P akan sama dengan B2 jaraknya dengan Q. Ya, B2P sama dengan B2Q berdasarkan teorema garis jumbu. Garis jumbu. Ya kan? Nah, ingat teorema 7.2. Sebentar ya, kita hapus dulu ini. Nah, ingat pada teorema 7.2 itu setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari kedua titik itu ya. Maka kan ini kita udah ya, P1 ini udah sama dengan B2. Lalu P ini juga sama dengan P sama dengan A sama dengan AP AK. B2P B2Q, B1P B1Q. Maka 7 8. Maka B3P kita taruh ini B3. Mana penggaris? Ini ya penggarisnya ya. Maka kita buat garis B3 ini L3 B3P sama dengan B3Q. Karena apa? Karena teorema 7.2 yaitu intinya adalah setiap titik dalam bidang berjarak sama dari P dan Q. Kan teoremanya kan gini, jika ada 3 titik yang berjarak sama dari 2 titik ini, maka semua titik di bidang ini itu akan berjarak sama dengan P dan Q. Di sini semuanya. Anggap saja saya taruh di sini P3. Maka ini akan berjarak sama dari P dan Q. Kenapa begitu? Ya tadi dijamin oleh teorema 7.2. Ya. Lalu selanjutnya ke-9. Maka karena ada B3, ya, maka saya buat garis L3, boleh dong? Ya. Maka saya buat garis L3. Maka terdapat garis L3. Garis L3 berdasarkan apa? Karena ada B3, saya taruh B3 di sini dan juga ada A. Ya, ada, maka menurut apa itu? Postulat. Iya, postulat. Menurut postulat dua garis. Menurut postulat terdapat satu garis jika ada 2 titik maka dapat dibuat satu garis. Kan di garis A sama garis B3, maka bisa dibuat garis L3 berdasarkan nomor 9 ini, berdasarkan postulat 2 titik dapat dibuat satu garis. Ya. Lalu selanjutnya yang ke-10, apa nih yang ke-10? Nah, kan ini tadi udah ya, sama kayak tadi L3. Dalam bidang ditentukan L3 ini kan tegak lurus dengan L3 tegak lurus dengan kan ini
tadi udah ya, garis L1 garis sumbu L, garis L2 garis sumbu L. Maka L dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L3, maka L3 ini garis sumbu. Garis sumbunya siapa? Garis sumbunya PQ. Garis sumbunya PQ. PQ ini apa? Garis sumbu L. Garis sumbu PQ gitu aja ya. Garis sumbu PQ kayak sama kayak tadi, garis sumbu L, ya kan? Nah, kalau misalkan dia garis sumbu, ini kita tulis dulu definisi garis sumbu. Definisi garis sumbu. Nah, kalau dia garis sumbu, apa yang terjadi? Kalau dia garis sumbu, maka L ini akan tegak lurus dengan L3 berdasarkan definisi garis sumbu. Nah, kalau L tegak lurus dengan L3, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah L tegak lurus dengan bidang E. Karena apa? Karena L3 ini memuat A, ya. Karena L3 memuat titik A. Ya, gitu ya. Kok balik kok L3 memuat A ini berada pada L3. Nah, L3 ini sekarang garis pada E, ya. Maka teorema 7.3 terbukti.